Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra Harahap. Di sini saya akan menjelaskan hasil riset saya yang berjudul Pengaruh Brand Awareness dan Brand Image terhadap keputusan pembelian produk Erigo. Di sini dosen pembimbing saya adalah Ibu Yosi Handayani, SSMT Sol. Baiklah, saya akan memulai. Yang pertama, dari latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya ini, yang pertama ada fenomena yang terjadi di sekitar peneliti bahwa banyaknya masyarakat Indonesia, terkhususnya di Kota Batam, yang membeli dan menggunakan produk Erigo. Seperti yang kita lihat di uh, gambar yang di sebelah sini, di sini terlihat bahwa uh, Erigo menduduki peringkat teratas dari daftar brand fashion lokal terbaik. Nah, untuk itu, masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh di antara variabel brand awareness dan brand image terhadap keputusan pembelian pada produk Erigo secara signifikan dan simultan. Nah, alasan pentingnya penelitian ini karena didasari dari latar belakang tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui brand awareness dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Erigo. Yang kedua ada untuk mengetahui brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Erigo. Dan yang ketiga, untuk mengetahui brand awareness dan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Erigo. Nah, di sini penelitian ini dibatasi dengan masalah penelitian yang ditentukan sebagai tolak ukur untuk suatu pencapaian target analisis. Nah, peneliti membuat batasan masalah yang diteliti agar peneliti dapat fokus pada variabel independen yang digunakan, yaitu brand awareness dan brand image. Brand awareness ini adalah kesadaran merek, dan brand image itu adalah citra merek. Dan juga variabel dependen yang digunakan yaitu keputusan pembelian. Nah, objek pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Batam yang pernah membeli produk Erigo untuk mengetahui seberapa pentingnya pengaruh brand awareness dan brand image terhadap keputusan pembelian. Nah, yang kedua ada kajian teori. Nah, kajian teori ini yang pertama ada brand awareness, di mana brand awareness ini menurut Ekawati dan Arya Dirda 2018, brand awareness atau kesadaran merek merupakan kemampuan suatu brand untuk membuat konsumen berpikir dan mengingat tentang betapa mudahnya memunculkan kategori produk tertentu. Nah, yang kedua, variabel X2 ada brand image. Nah, menurut Putri dan kawan-kawan, 2019, brand image atau citra merek didefinisikan sebagai seperangkat asosiasi merek yang tersimpan di benak konsumen dan kemudian membentuk persepsi merek. Dan yang variabel X-nya adalah keputusan pembelian. Nah, menurut Irwansyah, keputusan pembelian adalah proses pengambilan keputusan konsumen yang menggabungkan pengetahuan untuk memilih dua atau lebih produk alternatif yang tersedia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas, harga, lokasi, iklan, dan kemudahan layanan. Selanjutnya Erigo Store. Erigo adalah brand pakaian atau clothing line yang berfokus pada produk pakaian pria dan wanita yang ingin tampil trendy, semi-formal, santai, dan nyaman. Erigo merupakan salah satu clothing company terbesar di tanah air dan sudah berdiri pada Juni 2013. Nah, Erigo sendiri didirikan oleh Muhammad Sadat dengan konsep clothing street style dan traveling untuk meluaskan pasarnya. Erigo terus memperluas jenis produknya, tak hanya berfokus pada baju clothingan saja, dengan produk seperti Hawaii shirt, jogger pants, jaket, sepatu, slide, sandal, dan masih banyak lagi produk yang ditawarkan. Di sini saya mengutip dari Indah 2019. Nah, kajian literatur, di sini kajian literatur yang saya ambil, itu ada penelitian dari Ameldi dan Ardian 2018 yang berjudul Pengaruh Brand Awareness dan Brand Image dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian.
Nah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel independen kesadaran merek, citra merek, dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 27,8%. Nah, yang kedua ada penelitian dari Dewi, Edianto, dan Siagian. Nah, berdasarkan penelitian ini, brand ambassador yang digunakan Pantene Sampo berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. Brand ambassador Pantene memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand image dan brand awareness. Yang ketiga ada dari peneliti dari Pradana, Hudayah, dan Rahmawati 2018. Nah, berdasarkan uji F dan uji T, hasil yang diperoleh bahwa variabel harga, kualitas produk, dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, yang keempat ada penelitian dari Cahyani Sutrasmawati 2016. Nah, kesimpulan dari penelitian ini terbukti bahwa brand awareness dan brand image secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian. Nah, yang keempat ada penelitian dari Umama dan Prakasiwi 2017. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan brand awareness dan brand image terhadap keputusan pembelian konsumen produk Telkomsel, studi masyarakat di Kota Serang, Banten, berpengaruh signifikan ya. Dan untuk penelitian yang ke-6 dengan penulis Pia Putra dan Michael 2018. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel brand awareness X1 dan brand image X2 berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk Silent Wax. Oke, yang selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesis penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. Seperti pada gambar model hipotesis berikut, bahwa H1 merupakan variabel brand awareness, X1 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian Y. Nah, H2 variabel brand image X2 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian Y. Nah, H3 variabel brand awareness dan brand image X2 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel keputusan pembelian. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana dengan pengumpulan data kuesioner dengan skala Likert 4 poin. Kenapa skala Likert 4 poin? Karena untuk menghindari, kenapa tidak skala Likert 5 poin? Karena untuk menghindari jawaban dari responden, jawaban yang netral atau ragu-ragu. Di sini ada 4 poin, yaitu sangat tidak setuju, disingkat STS, skornya 1, tidak setuju TS, skor 2, setuju S, skornya 3, dan sangat setuju SS, skornya 4. Nah, jenis data dan sumber data. Data yang diambil adalah data primer, di mana pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat di Kota Batam dengan rentang usia 17 tahun ke atas yang tahu dan sudah pernah membeli produk Erigo untuk dikumpulkan sebagai data perhitungan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Nah, yang kedua ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang sudah lebih dahulu melakukan penelitian dengan topik yang sama yang didapat dari artikel dalam jurnal-jurnal dan buku-buku yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Nah, waktu, lokasi, dan unsur penelitian. Sebenarnya waktu yang pertama tahap persiapan di bulan Januari, yang kedua menyusun proposal seminar di bulan Februari sampai Maret, dan ketiga tahap penelitian dan pengumpulan data, analisis data itu di Maret, April, dan Mei, dan tahap penyelesaian dan hasil penelitian dan konsultasi skripsi pada bulan Mei dan Juni.
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Batam dengan maksud untuk mengetahui pengaruh brand awareness dan brand image terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk Erigo, khususnya di Kota Batam. Nah, objek penelitian ini adalah masyarakat di Kota Batam dengan usia 17 tahun ke atas yang sudah pernah tahu dan pernah membeli produk tersebut. Teknik penetapan jumlah sampel. Nah, berikut ini penetapan jumlah sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Lemshow, di mana karena populasi dalam penelitian ini tidak terbatas. Seperti yang diuraikan pada rumus berikut, yang mana didapat bahwa hasil perhitungan tersebut didapat bahwa terdapat 96,4 atau 96 responden. Nah, untuk penelitian ini dibulatkan menjadi 100 responden. Adapun karakteristik responden pada penelitian ini yaitu yang pertama sudah tahu dan pernah melakukan pembelian produk Erigo, masyarakat Kota Batam, dan rentang usia 17 tahun ke atas. Teknik pengumpulan data dan olah data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Kota Batam dengan Google Form dan diolah menggunakan aplikasi Ekspresi 25. Nah, teknik pengolahan datanya dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dengan terkumpulnya data dari responden, maka dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 25 untuk diuji dengan beberapa model pengujian seperti uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Nah, di sini analisis datanya yaitu uji instrumen, yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, dan yang kedua ada uji asumsi klasik, uji normalitas, dan uji linearitas. Dan yang ketiga ada uji hipotesis, uji T parsial, dan uji F simultan. Hasil pembahasan yang pertama dapat kita lihat dari hasil data responden terdapat beberapa data yang dominan. Yang pertama ada data responden berdasarkan jenis kelamin. Yang lebih dominan adalah laki-laki, responden laki-laki dengan persentase 63%, perempuan 37%. Selanjutnya data responden berdasarkan usia, di mana usia responden lebih dominan ke 22 sampai 26 tahun, presentasinya 56%. Selanjutnya ada data responden berdasarkan pekerjaan, di mana data pekerjaan di sini lebih dominan adalah pelajar dan mahasiswa dengan 46%. Selanjutnya ada berdasarkan penghasilan, yang di sini lebih dominan penghasilan responden 1 juta sampai 3 juta. Itu presentasinya 29%. Nah, di sini ada hasil analisis data responden. Yang pertama hasil uji validitas, di mana berdasarkan tabel di samping menunjukkan hasil pengujian validitas masing-masing indikator pada variabel brand awareness, brand image, dan keputusan pembelian dengan one tile, tingkat signifikan 5%, N sama dengan 100, dan nilai R tabel adalah 0,1659. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan valid dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat ukur. Nah, yang kedua ada hasil uji reliabilitas. Nah, berdasarkan pada tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas pada indikator pernyataan seluruh variabel, dan hasilnya data tersebut reliable karena nilai alpha cron batch-nya seluruh variabel lebih besar dari 0,6. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Yang pertama dapat kita lihat pada tabel berikut, uji normalitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas sampling 0,200 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi telah berdistribusi secara normal. Nah,
eh, dari uji normalitas dapat kita lihat di gambar normal p-plot hasil uji normalitas, yaitu berdasarkan tampilan gambar di atas. Hasil grafik normal probabilitas loss di atas disimpulkan bahwa grafik terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis dan tidak menjauhi garis diagonal tersebut. Dalam penelitian telah berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji linearitas brand awareness terhadap keputusan pembelian. Nah, berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel di atas, dapat menunjukkan bahwa nilai signifikan deviation from linearity-nya 0, deviation from linearity-nya 0,062 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear secara signifikan terhadap variabel brand awareness X1 terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, selanjutnya ada uji linearitas brand image atau X2 terhadap keputusan pembelian Y. Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan deviation from linearity 0,156 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear secara signifikan terhadap variabel brand image terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, yang ketiga ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini menggunakan uji regresi linear berganda, yang mana berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 2,947 dan untuk brand awareness sebesar 0,343, sementara untuk brand image nilainya sebesar 0,738, sehingga persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut, yang mana dapat kita lihat adalah nilai konstanta sebesar 2,947 menunjukkan bahwa jika variabel brand awareness dan brand image dianggap konstan atau sama dengan 0 terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 2,947. Nah, yang kedua, koefisien regresi brand awareness X1 sebesar 0,343 menyatakan bahwa setiap kenaikan skor variabel brand awareness dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, maka skor variabel keputusan pembelian akan naik sebesar 0,343. Nah, yang ketiga ada koefisien regresi brand image X2 sebesar 0,738 menyatakan bahwa setiap kenaikan skor variabel brand image, skor variabel keputusan pembelian akan naik sebesar 0,738. Nah, hasil uji T. Berikut ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat dua hipotesis. Yang pertama adalah variabel brand awareness berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis uji T, diperoleh besarnya T hitung untuk variabel brand awareness X1 sebesar 2,889. Dengan T tabel yakni 1,984, maka nilai hitung lebih besar dari T tabel. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Sementara nilai signifikan T hitung variabel brand awareness sebesar 0,005, maka signifikan T hitung lebih kecil dari 0,05. Yang berdasarkan hasil tersebut, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti variabel brand awareness X1 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, hipotesis yang kedua, bahwa variabel brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis uji T, diperoleh besarnya T hitung sebesar T hitung variabel brand image sebesar 4,557 dengan T tabel yakni 1,984. Maka nilai T hitungnya sebesar
lebih besar dari T-tabel, sementara nilai signifikan terhitung variabel brand image sebesar 0,000, maka signifikansi terhitung lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti variabel brand image berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, yang terakhir ada uji F. Berdasarkan uji F yang dikemukakan pada tabel tersebut, maka dapat diinterpretasikan hasil uji F yaitu brand awareness dan brand image secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 34,288 lebih besar dari 2,70 dan nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,000 lebih kecil dari level of signifikan 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka keputusan hipotesisnya adalah variabel brand awareness dan brand image secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sehingga HA diterima dan H0 ditolak. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil uji T secara parsial bahwa brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 2,889 lebih besar dari 1,984. Nilai signifikasi yang dihasilkan adalah 0,05 lebih kecil dari level signifikan 0,05 dan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 4,557 lebih besar dari 1,984. Nilai signifikansi yang dihasilkan 0,00 lebih kecil dari level of signifikan 0,05. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil uji F secara simultan dapat disimpulkan bahwa brand awareness dan brand image secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian karena nilai F hitung sebesar F tabel. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel atau 34,288 lebih besar dari 2,70 nilai signifikan yang dihasilkan adalah 0,00 lebih kecil dari level of signifikan 0,05. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka hal ini berarti bahwa variabel brand awareness dan brand image secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, adapun saran dari penelitian ini yang dapat peneliti sampaikan adalah bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait supaya dapat meningkatkan dan mempertahankan konsumen dengan memperhatikan kekurangan yang harus diperbaiki, sehingga konsumen merasa puas dan yakin dalam memutuskan untuk membeli pakaian produk bermerek Erigo. Nah, bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus. Nah, yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan variabel lain yang mempengaruhi keputusan pembelian produk pakaian lokal bermerek Erigo di Kota Batam. Nah, cukup sekian hasil riset saya. Jika ada kekurangan dan kata-kata yang tidak diinginkan, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.